Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Basmalah, hari ini kita akan membahas tentang manusia dalam perspektif waktu. Kita sadari manusia itu makhluk yang terikat oleh masa lalu dan masa depan, antara history dan mystery. Saya dan pemirsa itu punya sejarah, punya masa lalu, di mana masa lalu kita itu ada dua. Ada masa lalu yang bukan pilihan kita, ada masa lalu yang kita ciptakan. Bagaimana masa lalu yang bukan pilihan kita? Contoh, saya anak siapa, lahir di mana, orang mana, nah itu bukan pilihan saya. Ibu bapak saya dari Ciamis, saya lahir di Bandung, itu bukan pilihan saya. Pemirsa, ayahnya orang Medan, ibunya orang Banjarmasin, itu bukan pilihan Anda. Jadi ada dalam hidup ini yang bukan pilihan kita. Nah, itu tentu saja kita terima dari apa yang Allah berikan. Tetapi sejarah itu juga ada yang kita ciptakan. Setiap detik, menit, jam yang kita lalui, sebenarnya kita sedang menciptakan sejarah kita. Ada seorang ayah yang begitu perhatian kepada anaknya, secapek apapun dia, selalu berusaha untuk menyisihkan waktu bareng sama anak. Ada suami yang begitu perhatian kepada istrinya, secapek apapun dia berusaha memberikan perhatian kepada istrinya. Maka sesungguhnya si suami ini sedang menciptakan sejarah dirinya. Jadi kita semua sedang melukis di kanvas kehidupan kita. Ucapan kita, perilaku kita, sesungguhnya itu akan jadi lukisan setelah kita tidak ada. Itu kan sejarah namanya. Makanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 83 pernah mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya sejarah indah bagi generasi setelah saya. Nah, pemirsa Basmalah, berarti setiap detik yang kita lalui, menit yang kita lewati, jam yang kita arungi, sesungguhnya itu akan menjadi sejarah diri kita. Dan sejarah itu indah atau tidak tergantung bagaimana kita mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan yang indah. Ada seorang suami setelah meninggal, istrinya bicara begini, bilang begini kepada anaknya yang paling gede, mas, sini mas, kamu kalau jadi ayah contoh tuh bapak kamu. Bapak kamu itu seorang pekerja keras, seorang pembelajar, seorang yang tekun, seorang yang jujur. Pokoknya di kantornya itu luar biasa. Kamu kalau jadi ayah contoh tuh bapak kamu. Rumah tangga dengan mama 20 tahun, bapakmu gak pernah mengecewakan mama. Pokoknya AA kalau jadi ayah contoh itu bapak kamu. Nah ini apa? Sejarah. Sejarah indah. Siapa yang menciptakan? Ya orang itu gitu. Boleh jadi istrinya ngomong gini, ya. Ketika bapak sudah meninggal, istri bapak bilang begini ke anak yang paling gede, mas, kamu kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Bapak kamu tuh di kantornya troublemaker, dalam rumah tangga bikin masalah melulu. Pokoknya kamu kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Ini apa namanya? Ini sejarah. Jadi ternyata masa lalu itu akan jadi sejarah. Nah, sejarah itu ada dua. Ada sejarah yang kita terima, ada sejarah yang kita ciptakan. Nah, kita semua pemirsa Basmalah sebenarnya sedang menciptakan sejarah kita. Semoga detik-detik yang kita lalui kita isi dengan amalan-amalan terbaik supaya menjadi sejarah indah. Nah, ini yang disebut dengan history. Manusia punya sejarah. Yang kedua, manusia itu punya misteri. Jadi kalau ke depan kita tidak tahu.
Nah, kalau kita berbicara tentang misteri, ya, kita tidak akan tahu 5 tahun kita akan jadi apa. Karena masa depan itu misteri, tugas kita apa? Menciptakan masa depan di pikiran kita. Jadi kita harus berusaha melihat masa depan itu dengan optimis. Jangankan 5 tahun mendatang, jangankan 10 tahun mendatang. Apa yang terjadi pada diri kita besok, menurut surat Luqman ayat 34, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Kalau pemirsa bertanya kepada saya, apa kegiatan saya besok? Saya bisa jawab, besok saya kegiatannya ini. Tapi apa yang akan terjadi pada diri saya tidak tahu. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Berarti masa depan itu misteri. Karena masa depan itu misteri, tidak kita ketahui, tugas kita adalah menciptakan masa depan dalam pikiran kita. Itu yang disebut dengan kita harus selalu punya cita-cita yang bagus. Surga saja, masa depan itu kan ada dua, masa depan berarti akhirat, masa depan berarti ya hari esok setelah hari ini kan, gitu. Orang beriman itu kalau bicara surga, dia harus punya cita-cita bagus. Bahwa surga yang ingin dia raih itu surga terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Coba pemirsa, jadi minta surga saja harus terbaik. Berarti Islam mengajari kita menatap masa depan itu dengan positif, dengan optimisme. Minta surga saja firdaus. Dan firdaus itu surganya para nabi. Jadi jangan sampai kita pesimis dalam berdoa meminta surga. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga gak apa-apa, ya Allah saya mah di halamannya juga udah cukup. Jangan begitu. Tapi kata Nabi, kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Ini contoh bahwa masa depan itu harus dipandang secara positif, begitu ya. Nah, oleh sebab itu pemirsa Basmalah, ketika anak-anak kita punya cita-cita yang bagus, tentu kita harus aminkan. Ya, Mama, nanti aku pengen jadi profesor bidang matematika. Kita katakan, ya Mama doain kamu menjadi profesor bidang matematika. Harus begitu. Jadi jangan, Mama aku mau jadi guru besar bidang matematika. Lah bodoh gitu kamu mah, matematik. Gak boleh begitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua harus mengaminkan cita-cita yang bagus dari anak kita. Kenapa? Islam mengajari kita masa depan itu harus dimulai dengan cita-cita yang bagus. Mari kita lihat, Rasulullah pernah bersabda ketika dalam perang Khandaq. Saat itu umat Islam hampir mengalami keputusasaan. Yang saya maksud hampir mengalami keputusasaan itu begini maksudnya. Situasinya sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Rasul dan para sahabat saat itu mau diserang dengan tentara yang sangat dahsyat oleh musyrikin Quraisy. Tapi saat itu Rasul mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah satu saat Persia dan Romawi akan bisa kita kalahkan. Jadi di tengah kondisi umat Islam sedang lemah, semangatnya menurun, Rasul katakan, ketahuilah suatu saat Persia dan Romawi akan bisa kita kalahkan. Pemirsa, apa yang terjadi? Memang 100 tahun setelah Rasulullah wafat, dua negara adikuasa saat itu, Persia dan Romawi, bisa dijatuhkan oleh umat Islam. Ini pelajaran untuk kita. Masa depan harus ditatap dengan penuh optimisme. Kalau bahasa anak sekarangnya, kita harus punya visi ideal. Visi ideal, itu yang pertama. Tetapi visi saja nggak cukup. Harus ada yang kedua, yaitu aksi. Yang di dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai batu ujian. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Pemirsa Basmalah, jadi yang pertama masa depan itu harus dimulai dengan cita-cita ideal. Lalu cita-cita ideal itu harus ditapaki dengan ahsanu amala, amal terbaik. Katanya kalau kita punya cita-cita tapi tidak dibarengi dengan aksi, tidak dibarengi dengan amal, itu bukan cita-cita, itu namanya fantasi. Kalau kita punya aksi tapi tidak dibingkai dengan cita-cita indah, itu namanya sensasi. Kalau kita punya cita-cita bagus, kita barengi dengan aksi, dengan amal yang bagus, itu namanya reputasi. Nah, reputasi ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu harus melahirkan reputasi, prestasi. Nah, pemirsa Basmalah, jelas di sini bahwa bagaimana kita membangun masa depan yang misterius, yaitu dengan cita-cita yang baik, optimisme, cita-cita yang ideal. Yang kedua, jalani, tapaki cita-cita itu dengan ahsanu amala, amalan-amalan terbaik. Kemudian yang ketiga, ya, masa depan itu harus tentu saja dibingkai dengan kekuatan doa. Jangan sepelekan doa, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu dijelaskan dalam surat ke-40 ayat 60. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ada penegasan juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku akan kabulkan doanya orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi firman Allah, aku akan kabulkan doanya orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, mereka melaksanakan panggilanku, wal yu'minu bi, dan mereka mengimaniku, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang mereka panjatkan, mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan kebenaran. Nah, berarti masa depan itu misterius, kita hadapi dengan cita-cita ideal, kita lewati dengan ahsanu amala, amalan-amalan terbaik. Kemudian apa? Bingkai dengan kekuatan doa. Nah, kemudian pemirsa Basmalah, itu saja nggak cukup. Kita perlu membingkainya juga dengan kekuatan ilmu. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu bahagia dunia dengan ilmu, kamu bahagia akhirat dengan ilmu. Kamu sukses dunia dengan ilmu dunia, kamu sukses akhirat dengan ilmu akhirat. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ayat yang menyuruh kita berpikir, ayat yang menyuruh kita tafakur, ayat yang mengajari kita untuk mengasah intelektual, jumlahnya lebih dari 700 ayat. Kalau itu jumlah ayat begitu banyak, berarti masa depan itu harus dibingkai dengan kekuatan ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, masa depan itu harus dibingkai dengan jiwa syukur dan jiwa sabar. Jadi syukur dan sabar ini dua hal yang harus selalu berdampingan, seperti dua sisi dari satu mata uang. Masa depan kita akan ideal, masa depan kita akan bahagia, baik dunia ataupun akhirat, ketika kita melewati hidup ini dengan kekuatan syukur dan sabar. Nah, pemirsa Basmalah, jadi jelaslah bahwa kita hidup di antara history, sejarah, dan misteri masa depan yang tidak kita ketahui. Masa depan itu bisa kita bangun supaya kita sukses dengan cita-cita ideal, dengan cita-cita yang indah, kemudian dengan amalan-amalan terbaik, lakukan selalu yang terbaik, always the best. Kemudian yang ketiga, bingkai dengan kekuatan doa. Jangan pernah lelah untuk berdoa, yakin bahwa di balik segala kesuksesan itu ada pertolongan Allah. Kemudian bingkai juga dengan kekuatan ilmu, karena sukses dan tidak itu juga dipengaruhi oleh kekuatan ilmu.
Dan yang terakhir adalah miliki jiwa syukur dan sabar. Semoga dengan perangkat-perangkat itu kita akan bisa membangun masa depan kita menjadi lebih baik. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, melindungi kita, dan kita selalu menggunakan sisa umur yang Allah berikan untuk membangun masa depan kita menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya pemirsa basmalah, hidup itu hanya satu kali saja, maka hidup yang satu kali ini harus kita isi dengan amalan-amalan terbaik sehingga kita menjadi orang-orang yang memberikan maslahat pada diri kita, pada agama kita, pada bangsa kita, dan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, itulah umur yang berkah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.